Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gasani dengan NPM 2014 15 10 14 dari kelas Kehutanan A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari jurnal sedimentasi yang berjudul Analisis Sedimentasi di Muara Sungai Saluangko di Desa Tonelet, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Di mana jurnal tersebut merupakan jurnal sipil statik volume 1 nomor 6 halaman 452 sampai 458. Penulis Olviana Mokoniote, Manonama L, Tanujaja A, dan Binilang. Di mana dapat pendahuluan yang berisikan sungai adalah saluran ilmiah di permukaan bumi yang menampung dan menyalurkan air hujan dari daerah yang tinggi ke daerah yang lebih rendah dan akhirnya bermuara di danau atau laut. Kemudian di dalam aliran air terangkut juga material-material sedimen yang berasal dari proses erosi yang terbawa oleh aliran air dan dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan akibat sedimentasi, di mana aliran air tersebut akan bermuara, yaitu di danau atau di laut. Di mana Danau Tondano merupakan danau alami yang memiliki multifungsi, yaitu antara lain sebagai sumber air minum, sumber pembangkit listrik atau PLTA, sumber ikan untuk perikanan air tawar, sumber air irigasi, objek wisata, dan lain-lain. Danau ini terletak di Kabupaten Minahasa dan merupakan salah satu danau terbesar di Sulawesi Utara. Penangkalan akibat sedimentasi menjadi satu permasalahan yang terjadi di Danau Tondano. Seperti yang dikemukakan oleh Suparto 1995, bahwa Danau Tondano telah mengalami pendangkalan sebagai akibat adanya sedimentasi dan erosi dari daerah atasan atau upland yang melampaui ambang batas toleransi, di mana pendangkalan danau tidak lepas dari pengaruh kondisi sungai-sungai yang masuk ke danau atau inlet. Di daerah aliran sungai atau das, Danau Tondano tersendiri terdapat 35 sungai yang inlet Danau Tondano dan ikut berperan dalam menyuplai air dan sedimen ke Danau Tondano. Sungai Saluangko merupakan salah satu sungai yang merupakan inlet Danau Tondano. Di mana menurut hasil penelitian Kandau 2000, subdas Saluangko merupakan penghasil erosi terbesar kedua dari 35 subdas Danau Tondano. Hasil erosi tersebut sebagian akan tertahan di tanah dan sebagian lagi akan masuk ke sungai. Kemudian sedimen ini kemudian mengendap di daerah sekitar muara inlet. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya kecepatan aliran oleh peredaman muka air danau, anonim 2004. Sedimentasi yang terjadi di muara sungai Saluangko akan berpengaruh terhadap kondisi sedimen di Danau Tondano. Kondisi sedimen di muara sungai Saluangko perlu untuk dikaji, mengingat pentingnya peran Danau Tondano bagi kehidupan masyarakat di sekitar danau. Tanah atau bagian-bagian tanah yang terangkut oleh air dari suatu tempat yang mengalami erosi pada suatu daerah aliran sungai atau das, dan masuk ke dalam suatu badan air secara umum disebut sedimen, di mana partikel-partikel kasar yang bergerak sepanjang dasar sungai secara keseluruhan disebut dengan muatan sedimen dasar atau bed load. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses sedimentasi adalah debit aliran, di mana tujuan penelitian yaitu menganalisis debit sedimen dasar atau bed load di muara sungai Saluangko. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu pertama dimulai studi di literatur, kemudian pengumpulan data, di mana pengumpulan data ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer, data morfologi sungai, sampel sedimen di dasar sungai. Kemudian data sekunder berisikan peta das dan data debit aliran, di mana setelah pengumpulan data akan dilakukan pengujian sampel sedimen di laboratorium yang diukur berat jenis sedimen, kemudian analisis laju sedimentasi, dan terdapat hasilan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan selesai. Hasilan pembahasan yaitu analisis karakteristik, di mana yang pertama sedimen sampel sedimen yang telah diambil dari lokasi penelitian, selanjutnya akan diperiksa di laboratorium. Kemudian yang kedua, pemeriksaan atau analisis di laboratorium ini bertujuan untuk menentukan ukuran butiran sedimen dan berat jenis sedimen. Di mana yang ketiga yaitu setelah analisis saringan, maka dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan grafik hubungan antara ukuran saringan dan kumulatif presentase. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan ukuran butiran D35, D50, dan D90, dapat langsung diplot pada grafik hubungan antara ukuran saringan dan kumulatif presentase lolos.
Kemudian yang kelima, dan juga dilakukan pencampuran untuk semua sampel sedimen, kemudian dilakukan analisa saringan. Maka diperoleh hasil sebagai berikut pada tabel 1, yaitu diameter butiran yang terletak pada gambar di bawah ini. Kemudian analisis debit dominan yang pertama, dalam menganalisis debit dominan, data yang digunakan adalah data debit aliran Sungai Saluangko selama 9 tahun, yaitu antara tahun 2002 sampai 2010 yang diperoleh dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi I. Dan yang kedua yaitu dari hasil analisis didapatkan debit dominan Sungai Saluangko yang akan dipakai dalam analisis tersebut adalah 1,262 meter kubik per detik, di mana debit sedimen dasar berdasarkan rumus empiris. Yang pertama, analisis debit sedimen dasar menggunakan debit pengukuran hasil analisis debit sedimen dasar menggunakan metode Mayer-Peter, Einstein, dan Van Ryn. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang kedua, yaitu tabel rekapitulasi analisis persamaan Mayer-Peter. Kemudian yang ketiga, ada tabel rekapitulasi analisis persamaan Einstein, dan yang keempat, tabel rekapitulasi analisis persamaan Van Ryn yang terletak pada gambar di bawah ini. Untuk yang kedua, analisis debit sedimen dasar menggunakan debit hitung atau debit dominan. Untuk analisis ini, data debit yang akan digunakan adalah debit dominan yang telah diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu 1,262 meter kubik per detik. Di mana terdapat tabel yang kelima, yaitu rekapitulasi debit sedimen dasar menggunakan Q hitung atau debit dominan pada gambar di bawah ini. Kemudian yang ketiga, analisis laju sedimentasi debit sedimen dasar dianalisis pada keadaan debit pengukuran yang berbeda-beda dengan menggunakan persamaan Mayer-Peter, Einstein, Van Ryn, dan diperoleh hasil sebagai berikut, di mana tabel yang keenam yaitu rekapitulasi debit sedimen menggunakan debit pengukuran pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk keseluruhan hasil debit sedimen dasar dengan menggunakan debit pengukuran dan debit dominan yang dianalisis dengan persamaan Mayer-Peter, Einstein, Van Ryn dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel ke-7, perbandingan debit sedimen dasar menggunakan Q ukur dan Q hitung. Di mana dari hasil yang diperoleh akan didapatkan hasil analisis debit sedimen dasar menunjukkan metode Einstein memberikan hasil yang paling besar. Untuk metode Mayer-Peter dan Einstein mempunyai nilai yang hampir sama, tetapi untuk metode Van Ryn terjadi perbedaan yang cukup besar dan bernilai negatif dibanding dengan kedua metode lainnya. Hal ini disebabkan penggunaan parameter-parameter dalam rumus angkutan sedimen yang berbeda antara kedua metode dan metode Van Ryn. Menurut Van Ryn, pada tahun 1984, samaan 18 hanya valid dengan ukuran butiran yang berada di range 0,2 sampai 2 mm. Sedangkan hasil ukuran butiran yang didapatkan dari sampel sudah melebihi 2 mm. Hal ini menyebabkan persamaan Van Ryn ini tidak lagi sensitif untuk data yang ada, sehingga diperoleh hasil yang negatif. Sedangkan menurut Kurniasari 2010 dalam penelitiannya menggunakan metode Mayer-Peter, menuliskan bahwa nilai negatif pada pengangkutan sedimen berarti sedimen cenderung mengendap. Sedangkan untuk nilai positif menunjukkan terjadinya pengangkutan sedimen. Dari pembahasan di atas dapat diperoleh bahwa data analisis debit sedimen dasar menggunakan rumus Van Ryn tidak cocok dengan kondisi Sungai Saluangko. Pengukuran kecepatan aliran untuk analisis debit aliran yang dilakukan pada bulan Oktober dan November dinilai tidak mewakili debit aliran sepanjang tahun, sehingga digunakan nilai debit dominan. Nilai debit ini dianggap mewakili aliran sepanjang tahun. Maka dari itu debit sedimen dasar dianalisis menggunakan nilai debit ukur dan debit hitung atau debit dominan. Di mana dari hasil analisis juga menunjukkan debit sedimen dasar mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya debit air sungai. Ini berarti semakin besar debit aliran, maka semakin banyak sedimen yang terangkut. Dari hasil dan pembahasan, terdapat kesimpulan dari jurnal ini, yaitu hasil analisis debit sedimen yang menggunakan metode Mayer-Peter, Einstein lebih mendekati hasil analisis Q dominan, sedangkan metode Van Ryn ternyata tidak cocok dengan kondisi Saluangko. Kemudian yang kedua, dari perbandingan hasil analisis debit sedimen dasar menggunakan debit hasil pengukuran dan analisis atau hitung, diperoleh bahwa persamaan Mayer-Peter lebih mendekati hasil analisis dari Q hitung atau Q dominan. Sehingga dari ketiga metode yang digunakan dalam analisis ini, persamaan Mayer-Peter lebih direkomendasikan.
untuk menganalisis debit sedimen dasar di Sungai Saluangko. Dan yang ketiga, untuk metode Mayer-Peter dengan Q ukur 3,286 meter kubik per detik. Diperoleh debit sedimen dasar QB 829,32 meter kubik per tahun, Q hitung 1,262 meter kubik per detik. Debit sedimen dasar QB 540,85 meter kubik per tahun. Sedangkan untuk metode Einstein dengan Q ukur 3,287 meter kubik per detik diperoleh debit sedimen dasar QB 1788,76 meter kubik per tahun. Q hitung 1,262 meter kubik per detik. Debit sedimen dasar QB 1513,86 meter kubik per tahun. Angkutan sedimen dapat dipengaruhi oleh laju aliran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.